Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Semoga kita senantiasa selalu diberikan kesehatan sehingga kita dapat melakukan aktivitas kita sehari-hari. Dan pada hari ini kita akan melanjutkan materi perkuliahan untuk mata kuliah farmakoterapi sistem syaraf dengan topik farmakoterapi pada kasus kejang demam ya. Ini adalah materi keempat ya pada mata kuliah ini, di mana kejang sendiri nantinya juga termasuk gangguan pada sistem syaraf pusat ya. Nah, sebelum kita masuk kepada tata laksana terapi, mari kita bahas terlebih dahulu apa yang disebut dengan kejang demam ya. Kemudian jenis dari kejang demam itu sendiri, patofisiologinya dan prognosisnya. Nah, mari kita bahas tentang kejang itu sendiri terlebih dahulu ya. Nah, kejang itu sendiri bukanlah merupakan suatu penyakit. Akan tetapi, kejang itu adalah manifestasi dari suatu penyakit atau mungkin yang biasa kita sebut dengan gejala dari suatu penyakit tertentu gitu ya. Nah, berbagai macam penyakit dan kondisi-kondisi tertentu ini dapat memicu terjadinya kejang ya. Di antaranya adalah kelainan genetik, kemudian adanya masalah-masalah yang terjadi pada saat proses melahirkan, kemudian demam itu sendiri, serta berbagai macam kejadian infeksi, misalnya infeksi di otak ya seperti infeksi virus herpes zoster ya. Kemudian ada juga infeksi oleh bakteri Shigella pada saluran pencernaan dan lain-lain sebagainya. Kemudian juga kejang bisa juga disebabkan karena peristiwa keracunan ya atau toksin tertentu yang memicu terjadinya kejang gitu. Kemudian adanya trauma, terutama benturan pada kepala, misalnya akibat terjatuh, gangguan peredaran darah, gangguan metabolisme dan nutrisi, ini juga bisa menyebabkan pada kondisi tertentu mengakibatkan terjadinya kejang gitu. Kemudian ada berbagai macam lagi penyakit ya seperti kanker di otak gitu, kemudian kelainan-kelainan pada genetik, kemudian faktor-faktor psikologis ya, ada mungkin orang yang mengalami kejang ketika dia mengalami trauma masa lalu gitu, sehingga dapat bermanifestasi pada sebuah bangkitan kejang itu sendiri dan berbagai macam penyebab lain yang mungkin belum diketahui sampai saat ini. Nah, pada materi ini yang akan kita bahas adalah kejang demam atau kejang yang disebabkan oleh demam itu sendiri. Nah, kejang demam ini sebenarnya bukan merupakan suatu penyakit yang berbahaya, tapi cukup mengakibatkan para orang tua dalam keadaan cemas ya. Seakan-akan ketika melihat putranya mengalami kejang pada saat demam, seakan-akan para orang tua di seluruh dunia ini merasa bahwa anaknya akan meninggal. Nah, sebenarnya penyakit kejang demam itu sendiri tidak berbahaya. Dan penyakit ini umumnya menyerang anak-anak dari usia 6 bulan sampai 5 tahun. Nah, kejang demam sendiri adalah bangkitan kejang yang terjadi memang karena disebabkan adanya peningkatan suhu tubuh. Nah, umumnya di atas 38. Ya, terkadang kejang itu baru akan muncul ketika suhu tubuh anak atau demam anak itu sendiri sangat tinggi dan tidak disebabkan oleh adanya kelainan di dalam rongga otak atau intrakranial. Nah, kejang ini umumnya terjadi pada 2-5% dari anak-anak usia 6 bulan sampai 5 tahun. Jadi tidak semua anak yang mengalami demam akan mengalami kejang demam. Hanya anak-anak tertentu saja yang mungkin memiliki bawaan atau adanya sedikit kelainan pada sistem sarafnya, sehingga sistem saraf pusat itu akan mudah terpicu atau terpacu muatan listriknya akibat perubahan suhu yang cukup ekstrim ya, seperti pada demam tinggi. Nah, kejang demam ini jarang sekali terjadi pada anak dengan usia di bawah 6 bulan dan di atas 3 tahun ya, untuk pertama kalinya. Jadi memang kejang untuk pertama kalinya akan muncul di antara range usia 6 bulan sampai 3 tahun gitu ya. Dan insidensi puncak atau kejang pertama kali itu muncul ketika anak demam pada usia 18 sampai 22 bulan. Dan umumnya pasien anak laki-laki ini angka kejadiannya lebih tinggi daripada anak perempuan dengan perbandingan 1,4 banding 1. Dan jika dikaji menurut berbagai macam tes, maka kejang demam ini lebih sering muncul pada orang ras kulit putih dibandingkan dengan kulit berwarna
Ini adalah angka kejadian yang menurut RAS ini belum diketahui secara pasti mengapa pada orang dengan kulit putih lebih tinggi angka kejadiannya dibandingkan dengan orang dengan kulit berwarna. Nah, kemudian kejang demam sendiri itu dibagi menjadi dua ya. Ini penting untuk kita ketahui karena jenis dari kejang demam yang terjadi pada anak-anak ini akan menentukan tindak lanjut pengobatan setelah kejang. Nah, kejang demam sendiri dibagi menjadi dua, yaitu kejang demam simpel atau simple febrile seizure dan kejang demam kompleks ya, atau kompleks febrile seizure. Nah, ciri-ciri klinis untuk kejang demam sederhana itu adalah durasi kejangnya itu berlangsung singkat ya, kurang dari 15 menit. Umumnya hanya ya sekitar 5 menit dan kejang akan berhenti dengan sendirinya. Nah, bentuk kejangnya adalah kejang tonik atau kejang klonik atau kejang tonik-klonik, atau yang kita sebut dengan kejang umum. Kejang terjadi di seluruh tubuh pasien. Dan umumnya dapat berhenti dengan sendirinya dalam waktu kurang dari 15 menit ya. Dan seperti yang saya katakan tadi ya, umumnya kejang itu rata-rata berlangsung sekitar 5 menit saja. Dan kejang itu hanya terjadi 1 kali dalam sehari gitu. Artinya kejang itu tidak berulang atau tidak berkali-kali dalam 24 jam. Nah, sedangkan kejang demam kompleks itu adalah kejang demam yang berlangsung cukup lama ya, lebih dari 15 menit ya. Durasinya antara 15 menit sampai 30 menit. Dan jika kejang itu berlangsung lebih dari setengah jam atau 30 menit, maka diagnosis kejang pada pasien telah masuk pada kejang status epileptikus ya, di mana kejang itu berlangsung cukup lama, lebih dari setengah jam gitu. Nah, ciri-ciri kedua dari kejang demam kompleks adalah kejangnya bersifat parsial atau seperti gambaran kejang vokal pada penyakit epilepsi ya, di mana kejang hanya terjadi pada satu bagian tubuh saja atau beberapa bagian tubuh ya, dan umumnya adalah unilateral atau pada satu sisi tubuh saja, atau kejang umum yang didahului oleh kejang parsial. Dan kejang bisa berlangsung lebih dari 1 kali dalam 24 jam ya, misalnya 3 kali, 4 kali gitu. Itu adalah ciri-ciri dari kejang demam kompleks ya. Nah, apa sih yang menyebabkan seseorang bisa mengalami kejang demam atau penyebab pastinya apa sih? Nah, sejauh ini belum diketahui secara pasti. Beberapa penelitian mengungkap memang ada kelainan secara genetik, yaitu terjadinya mutasi pada gen yang menjadi pembentukan reseptor GABA-A, di mana sebagian reseptor GABA-A itu mengalami kecacatan sehingga tidak bisa berfungsi optimal ketika terjadinya peningkatan suhu yang cukup tinggi gitu ya. Nah, kita tahu bahwa peran dari reseptor GABA itu adalah menurunkan kecepatan potensial aksi ya, ketika adanya faktor-faktor yang memicu terjadinya peningkatan potensial aksi. Nah, GABA di situ akan berperan ya untuk menstabilkan kecepatan potensial aksi. Nah, ketika terjadinya kelainan pada reseptor GABA, maka mungkin fungsinya tidak akan dapat optimal ya untuk menurunkan kecepatan potensial aksi yang terjadi. Nah, kemudian beberapa kelainan genetik lainnya itu adalah tidak sempurnanya penutupan kanal ion natrium di sepanjang akson sel saraf ya, sehingga kanal ion natrium akan sangat mudah terbuka ketika terjadinya peningkatan suhu tubuh. Nah, itu yang baru terungkap sejauh ini, dan tentu saja diperlukan penelitian basic atau dasar lebih lanjut untuk mengungkap penyebab pasti dari terjadinya kejang demam. Kemudian penyebab yang diketahui ini umumnya disebabkan karena infeksi ya. Infeksi misalnya pada kalau anak-anak sering banget mengalami infeksi saluran pernapasan atas gitu ya, di daerah tenggorokan yang memicu terjadinya demam. Kemudian juga radang pada telinga bagian tengah atau otitis media, dan infeksi-infeksi yang terjadi pada saluran pencernaan dan saluran kemih gitu ya. Nah, pada pasien tertentu ya yang mungkin sangat sensitif sekali dan mudah sekali mengalami kejang demam ini tidak selalu terjadi ketika suhu itu sangat tinggi ya, mungkin di atas 39, 40 gitu, itu sangat tinggi. Bahkan di suhu antara 38 sampai 39 pun pasien bisa
mengalami kejang ya pada pasien-pasien tertentu. Nah, kemudian apa sih faktor risiko yang perlu kita perhatikan, terutama orang tua, agar anaknya terhindar dari kejang gitu, dan bisa mempersiapkan langkah-langkah yang tepat untuk diambil nantinya ketika anaknya mengalami kejang karena demam tinggi. Yang pertama adalah demam itu sendiri. Jadi para orang tua, ya ayah, bunda, itu memang perlu mewaspadai adanya kemungkinan timbulnya kejang ketika anaknya demam. Sehingga mungkin ketika anaknya demam, langsung bisa diberikan obat-obat penurun panas yang bisa didapatkan secara bebas di toko-toko obat dan apotek ya, supaya itu disediakan di rumah, dengan harapan suhu tubuh anak pada saat demam itu dapat segera diturunkan. Kemudian usia, nah usianya ya memang kita para orang tua perlu waspada ya ketika anak kita berusia setengah tahun sampai 5 tahun ya, terutama pada saat panas gitu ya. Karena di rentang usia ini demam sangat berpotensi memicu kejang ya, karena tadi sesuai dengan definisinya kejang demam ini umumnya terjadi pada anak-anak dengan rentang usia 6 bulan sampai 5 tahun gitu. Kemudian genetik ya, adanya riwayat kejang demam pada orang tua ya kita sendiri ya, atau mungkin anak-anak kita atau saudara kandung pasien yang juga mengalami kejang demam, maka saudaranya atau anak kita yang lainnya juga berpotensi mengalami kejang demam gitu, karena memang ada genetik yang diturunkan yang mirip antara saudara sekandung gitu. Kemudian yang terakhir adalah perkembangan yang terlambat atau kondisi malnutrisi, ini berpotensi menimbulkan kejang karena memang energi sangat dibutuhkan untuk menstabilkan kecepatan potensial aksi ya di dalam sistem saraf ya. Sistem saraf kita itu dapat bekerja dengan baik ya apabila kebutuhan energinya dapat terpenuhi dengan baik gitu ya. Sehingga kondisi malnutrisi sendiri dapat memicu atau merupakan faktor risiko terhadap munculnya kejang demam. Kemudian patofisiologi kejang demam ya. Nah, patofisiologinya ini dimulai dari adanya peningkatan suhu ya yang begitu signifikan, yang begitu ekstrim yang terjadi di otak ya. Jadi pada saat demam sendiri otak kita juga akan mengalami peningkatan suhu ya. Di mana suhu yang terlalu tinggi di dalam tubuh itu akan mengaktifkan berbagai macam enzim yang terlibat dalam memproduksi energi ya, atau terbentuknya glukosa ya di otak kita. Nah, sumber energi di otak kita itu satu-satunya hanya glukosa, energi tidak bisa diambilkan ya, dari sumber lain seperti pertimbangan lemak ya, yang mana pada sel selain otak seperti sel otot ketika kita kekurangan energi maka sumber energi bisa diambilkan dari sumber lain ya seperti protein dan cadangan lemak kita. Di otak tidak. Satu-satunya sumber energi di otak itu hanyalah glukosa. Ketika terjadi suhu tubuh yang begitu tinggi maka enzim-enzim yang terlibat di dalam konversi glukosa menjadi energi ini yang akan bermasalah ya, sehingga kebutuhan metabolisme basal kita nantinya akan meningkat karena kekurangan energi. Dan sumber oksigen atau aliran oksigen ke otak juga akan menurun gitu ya. Sehingga inilah yang nanti yang mengakibatkan energi kita itu menjadi sangat rendah di otak ya, sumber energi kita. Dan inilah yang nanti yang akan menyebabkan sumber energi kita itu sangat rendah di otak ketika mengalami kejang demam gitu. Nah, sementara itu glukosa atau energi sangat dibutuhkan untuk menstabilkan membran, ya, menstabilkan buka tutupnya kanal ion natrium dan kalium yang nanti akan bisa mengatur ya kecepatan potensial aksi. Nah, ketika tubuh kita kekurangan sumber energi, kekurangan oksigen, maka kecepatan potensial aksi yang berjalan di sepanjang akson itu akan sangat cepat sekali, dan inilah yang memicu terjadinya kejang ya. Di mana kejangnya kita sebut sebagai kejang demam. Nah, kejang demam sendiri nanti ada dua seperti yang disampaikan tadi, yaitu kejang demam sederhana dan kejang demam kompleks. Nah, kejang demam kompleks apabila sering terjadi, maka ini akan menimbulkan risiko terjadinya injuri atau kelainan atau kerusakan pada sistem saraf pusat ya, yang nanti akan bisa menimbulkan komplikasi
penyakit sistem saraf lainnya seperti mungkin serangan epilepsi ya, ketika anak tersebut beranjak dewasa, dan mungkin juga akan mempengaruhi fungsi dari otak gitu ya. Tapi ini sebenarnya tidak banyak dan bisa dihindari apabila kejang tersebut dapat terkelola dengan baik dan tidak sering muncul ya. Bisa saja mungkin dengan melakukan usaha pengobatan sehingga frekuensi munculnya kejang demam dan durasi terjadinya kejang demam ini bisa diperkecil ya, untuk menghindari komplikasi penyakit lain pada masa-masa yang akan datang. Nah, kemudian kalau dilihat diagramnya mungkin akan seperti ini ya, di mana kenaikan suhu tubuh sekitar 1% atau demam ya, ini bisa meningkatkan kebutuhan metabolisme basal dan kebutuhan oksigen yang meningkat. Padahal tadi di dalam sel saraf kita itu membutuhkan oksigen yang lebih tinggi gitu daripada kondisi sebelum kejang, yang akan mengakibatkan perubahan pada membran sel neuron, terutama pada akson ya. Dan ini akan mengganggu buka tutup kanal ion natrium dan kalium yang mengakibatkan kecepatan potensial aksi tidak dapat terkendali dengan baik dan akan berisiko menimbulkan kejang. Nah, kejang umum ya, kejang tonic phase dan chronic phase ini umumnya terjadi pada kejang demam yang sederhana, sedangkan pada kejang demam kompleks itu umumnya yang terjadi adalah kejang fokal atau kejang pada bagian tertentu saja di dalam tubuh. Nah, kemudian seperti yang saya ceritakan di awal tadi, bagaimana prognosis dari kejang demam ini. Kejang demam ini memang seakan-akan menakutkan bagi orang tua yang melihat, tetapi sebenarnya kejang demam ini tidak terlalu berbahaya, asalkan kejang demam itu durasinya tidak terlalu lama dan pasien mendapatkan pengobatan dengan baik ya ketika terjadinya kejang demam, serta frekuensi kejang demam tersebut tidak sering muncul pada anak-anak. Nah, dari laporan hasil penelitian bahwa kejang demam itu sendiri tidak pernah menyebabkan adanya kecacatan ya. Misalnya akan berkembang menjadi suatu penyakit lain ya, seperti epilepsi dan penyakit sistem saraf pusat lainnya. Nah, ini menandakan bahwa pengelolaan atau terapi kejang demam selama ini yang dilakukan oleh dokter ya dan pusat layanan kesehatan yang ada, termasuk di Indonesia, itu cukup baik. Sehingga tidak ada yang melaporkan bahwa pasien dengan riwayat kejang demam pada masa-masa yang akan datang akan mengalami penyakit sistem saraf pusat yang lain. Bahkan tidak ada yang melaporkan bahwa pasien dengan kejang demam tersebut akan mengalami penurunan kecerdasan atau IQ. Ya, jadi tidak ada kecacatan dan kelainan neurologis setelah pasien dengan riwayat kejang demam ini dewasa. Kemudian juga tidak ada yang melaporkan bahwa pasien yang mengalami kejang demam tersebut meninggal gitu ya. Belum ada yang melaporkan seperti itu. Nah, pada beberapa kasus memang di luar negeri terutama ya, ada yang melaporkan bahwa kejang demam tersebut mengakibatkan kelainan neurologis, tapi angkanya kecil sekali ya, kurang dari 1%, dan itu pun dengan catatan ketika kejang demamnya itu berlangsung lama dan kejang demam itu sering muncul ya, atau sering berulang, sering kambuh ya, dan bentuk kejangnya itu baik kejang umum ataupun kejang fokal. Dan juga terjadi adanya penurunan fungsi memori pada pasien ya. Nah, sehingga penting ayah bunda di sini tahu bahwa kejang demam itu tidak akan berdampak buruk ketika ayah bunda tahu apa yang harus dilakukan ketika anaknya mengalami kejang demam. Nah, kejang demam ini ketika mungkin kita berhasil mengidentifikasi bahwa anak kita ini adalah penyandang kejang demam, maka ada kemungkinan keberulangan kejadian kejang demam ini yang perlu diketahui ya. Dan beberapa resiko ya bisa kita deteksi dari awal. Di antaranya adalah riwayat kejang demam pada periode sebelumnya atau adanya riwayat penyakit epilepsi dalam keluarga. Maka anak-anak kita itu cenderung nantinya akan mengalami kejang ketika dia mengalami demam ya, sehingga kita harus mempersiapkan diri terlebih dahulu, misalnya untuk menyediakan obat-obat penurun panas di rumah ya, sehingga ketika anak kita demam kita bisa memberikan pertolongan pertama dengan cepat dengan cara memberikan obat penurun demam.
Kemudian usia kurang dari 12 bulan, ya, ini juga berisiko, ya. Kemudian suhu tubuh kurang dari 39 derajat pada saat terjadinya kejang demam. Nah, ketika mungkin suhu tubuh anak kita itu kurang dari 39 derajat dan terjadi kejang demam, maka di kemudian hari anak kita itu berpotensi untuk mengalami kejang demam. Nah, kurang lebih seperti itulah gambarannya. Kenapa? Karena umumnya kejang demam itu terjadi pada suhu yang tinggi. Ini pada kejadian yang normal. Akan tetapi ketika suhu tubuh anak kita kurang dari 39 derajat Celcius dan kemudian dia mengalami kejang, ya, maka ada kemungkinan kejang demam ini akan lebih sering terjadi di kemudian hari, ya. Sehingga para ayah bunda perlu mewaspadai ini dan perlu juga untuk mengukur suhu tubuh anaknya ketika demam, gitu ya. Dan apalagi ketika terjadi kejang pada saat demam, ayah bunda harus tahu suhu tubuh anaknya berapa. Kemudian risiko terjadinya kekambuhan dari kejang demam ini di kemudian hari, ya, ketika mungkin interval waktu yang sangat singkat antara awitan demam dan kejang. Ya, misalnya kita tahu anak kita demam hari ini, ya, jam 7 misalnya. Kemudian jam 7.30 terjadi kejang. Itu adalah durasi yang sangat singkat sekali, gitu. Sehingga ini, ketika ini yang ayah bunda dapatkan, maka ada kemungkinan di kemudian hari kejang demam ini akan lebih sering terjadi pada buah hatinya, gitu. Kemudian kejang demam pertama merupakan kejang demam kompleks, ya, yang artinya tadi ya, kejang demam berlangsung lebih dari 15 menit, kemudian lebih dari 2 kali dalam sehari, kemudian durasinya kemudian bentuk kejangnya adalah kejang vokal atau kejang sebagian, gitu ya. Nah, itu yang dapat saya sampaikan mengenai apa itu kejang demam, ya, penyebabnya apa, patofisiologinya seperti apa, serta prognosisnya. Yang penting kejang demam ini sebenarnya bukan merupakan suatu penyakit yang berbahaya, bukan suatu penyakit yang perlu dikhawatirkan, ya, asalkan, ya, mendapatkan penanganan yang baik ketika buah hati kita mengalami kejang demam ini. Demikian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan paham dan bermanfaat bagi kita semua. Dan apabila ada pertanyaan, silakan jangan sungkan-sungkan, tulis aja di kolom komentar, ya, pertanyaannya. Insya Allah jika saya punya waktu akan saya jawab dengan sebaik-baiknya. Terima kasih, sampai jumpa pada video pembelajaran berikutnya. Kita akan bahas seperti apa tata laksana terapi kejang demam. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.